Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami seringkali menghadapi dilema-dilema kehidupan yang seringkali tak mampu kami mengerti, kami pahami. Bantu kami ya Tuhan supaya kami semakin mengerti, memahami, dan menyelami, dan terlebih menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Seperti yang dialami oleh Abraham. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita seringkali menghadapi dilema kehidupan. Melakukan A salah, melakukan B salah. Bukan memilih dari banyak kemungkinan, tapi dari dua hal. Yang bahkan yang tipis sekalipun. Itulah dilema kehidupan yang dialami oleh kita semua orang beriman. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar hari ini dari Abraham. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan sebanyak pasir di pantai, bintang di langit. Tak terhitung. Tapi Abraham sadar bahwa dia sudah tua. Istrinya pun sudah tua yang tidak mungkin bisa mengandung. Ini kan dilema. Padahal Tuhan janji bahwa dia akan memberikan keturunan berkat yang sedemikian besar. Tapi nggak bisa. Dan yang menarik adalah bahwa keluhan Abraham ini disampaikan kepada Tuhan. Ini menarik sekali. Seperti Abraham bicara dengan Tuhan seperti seorang sahabat, seorang teman yang bicara. Aku nggak punya anak, bagaimana? Kalau gitu, usulkan aja Eliezer lah orang Damsyik itu menjadi keturunanku. Tuhan mengatakan tidak. Dari istrimu lah. Boh. Lalu, mana buktinya gitu loh. Apa buktinya? Lalu Abraham diajak keluar di malam hari. Dan Tuhan menunjukkan, lihat itu bintang-bintang. Hanya sekali. Dan dikatakan di situ, Abraham percaya. Dan itu dianggap sebagai kebenaran. Apa artinya ketika Tuhan bilang, menunjuk bintang di langit itu. Lalu percaya, apa hubungannya di situ? Saya masih ingat dosen saya, Rom Fareda, yang menjelaskan hal itu. Kuncinya di sini. Kamu pernah tahu, Tuhan menciptakan langit, menciptakan bintang yang begitu banyak. Soal anak itu soal kecil, sederhana, nggak ada artinya, kecil sekali. Dan akhirnya, ya, lalu terjadilah perjanjian antara Abraham dan Allah. Ya, perjanjian ini nggak lucu, karena apa? Nggak lucu, aneh. Tuhan yang pencipta berjanji dengan orang yang diciptakan. Katakanlah seperti janji antara majikan dengan pembantunya, dengan hambanya. Ya nggak sepadan. Tapi itulah Tuhan. Hidup kita itu karena janji, saudara. Coba apa yang dikatakan Yesus tentang kita semua. Kalau kamu percaya padaku, kamu tidak akan mati. Coba bayangkan. Meskipun kamu mati, kamu tidak akan mati. Boh. Yesus mengatakan dengan karisi, kalau kau makan tubuhku dan minum darahku, kamu tidak akan mati. Wah. Ini kan janji. Dan janji itu menjadi realitas ketika kita merayakan Ekaristi. Itu bukan hanya simbol tubuh dan darah, simbol, tapi itu sungguh-sungguh daging dan darah Kristus. Kita akan berhadapan muka dengan Tuhan kalau kita mati. Coba. Janji ini bukan kosong. Janji Yesus itu bukan kaleng-kaleng. Percaya ke Anda, percaya ke saya. Meskipun kita menderita, semenderita apapun, janji. Itu yang kita imani, kita sayangi, kita yakini. Coba mari kita percaya pada sabda Tuhan. Bukan hanya sabda Tuhan itu, perhatikan, sabda Tuhan itu ada dua sisi. Sisi pertama sabda Tuhan yaitu yang tertulis, yang sudah tertulis dan akan tertulis dan akan menjadi kenyataan.
Dan sabda itu bicara dengan hatiku. Tuhan mendandani aku dengan kebenaran dan keadilan. Seluruh keturunan Abraham akan diselamatkan. Coba bayangkan. Janji itu kosong? Tidak. Seluruh keturunan Abraham. Itu kata-kata dalam perjanjian lama, sabda yang tertulis. Tapi sabda itu masuk dalam diriku. Apakah aku keturunan Abraham? Apakah Tuhan janji Tuhan itu betulkah? Ya. Nah kita, orang yang janjikan itu taat gak pada Tuhan? Setia gak pada Tuhan? Apakah aku memberikan diriku kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau enggak? Janji itu. Dan janji itu terus digoncang-gancingkan dengan dilema kehidupan. Betulkah demikian? Ada pasangan yang menghendaki anak. Supaya anak ada. Ternyata rahimnya mengalami kesulitan. Ada sesuatu, kiste atau apalah. Betulkah Tuhan? Dan itu yang membuat orang tidak percaya. Semoga Anda dan saya berani menyerahkan seluruh dilema-dilema kehidupan. Seperti kata pengalaman dari Abraham. Dan satu hal lagi dalam bacaan Injil, kita harus hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu bukannya orang yang datang mewartakan. Enggak, tapi nabi palsu itu apa yang ada dalam podcast, dalam medsos yang menggoda kita. Sekarang ini sedang viral apa? Stay tune, stay cuek gitu. Lagu-lagu yang saya juga baru mendengar itu. Ya, stay tune. Ini kan apa? Palsu, kebohongan yang menyelinap dalam pikiran dan bayang. Orang menjadi cuek, nggak peduli. Coba lihat anak zaman sekarang, nggak peduli. Kotor selesai, biarin aja. Ya, postulat saya juga ada kotoran sampah. Memang gue peduli, emang gue pikirin. Ini nabi-nabi palsu yang dibuat oleh si iblis. Ya, dengan menggunakan hal-hal yang nampaknya menyenangkan, indah. Yang indah tidak selalu benar. Palsu kepalsuan. Mari kita mohon rahmat supaya kita punya hati yang lembut, yang dekat dengan Tuhan, yang bisa membedakan baik dan benar, yang menjalankan kebenaran, ya, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Membedakan mana yang baik dan benar dengan batas yang paling tipis. Tali benang. Mari kita taat dan dekat dengan Tuhan. Supaya kita punya kepekaan. Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.